pemilu gitu. Jadi belum dinyatakan kalah. Sementara Ibu Lita ini adalah sahabatnya, jadi keluarga Ibu Lita ini sahabat dan bisa dibilang mensponsori pencalekan ini juga ya. Bantu ini itu, mendukung, dan kerjanya bareng suami Ibu Ria dan Ibu Lita ini ya. Gitu. Nah makanya malam hari ini datang ke Menemu Semata Batin, ya berharap dia pernah ke psikiater tapi nggak sembuh. Mudah-mudahan malam hari ini bisa sembuh. Saya pikir pasti stresnya minta ampun ya. Parah kalau misalnya sampai psikiater aja nggak tertolong, menurut kamu gimana? Tapi tetap kan ke psikiater minum antidepresan kan. Sudah. Jangan putus antidepresan mendadak ya, karena itu akan membuat lebih parah. Jadi di benar-benar continuity. Sudah diminum, seperti tapi ya masih begitu aja. Jadi gini loh, antidepresan itu digunakan dan diminum secara jangka panjang. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Karena ini kasus kejadian yang baru-baru aja kan ya. Jadi dia baru mengkonsumsi itu. Nah saran saya sebenarnya di sini tidak ada guna-guna, tidak ada black magic, tidak ada semacam hantu atau apapun. Saya mencium di sini aromanya aroma medis sekali. Dan faktornya adalah delusi, bukan halusinasi lagi. Jadi benar-benar sesuatu pandangan yang nyata di otak dia yang terceplak seolah-olah sudah ada di depan mata. Jadi dia masih belum bisa move on dari keadaan apa tadi pencalekan itu. Jadi dia tuh menganggap masih. Nah ini sih harus ditangani dengan psikolog dan psikiater untuk minum obat, psikolog untuk konsultasinya. Ini udah bisa dibilang masuk ke kategori gila nggak? Belum. Tapi bisa ke arah sana. Bisa lah pasti. Kamu tahu kan, ya saya berkunjung ke panti-panti yang kayak gitu. Mereka biasanya udah nggak ingat lagi untuk memakai baju atau tidak, mereka bodoh amat. Nah itu udah yang paling parah, gangguan kejiwaan. Nah yang ini masih belum yang sampai buka baju lah, jalan di. Kamu pernah lihat gak ada orang gila di jalan gitu, buka baju apa segala macam? Mereka tuh kesadarannya udah nggak ada, kesadaran mereka tuh udah berada di mana gitu. Jadi mereka tidak menganggap itu. Padahal kan Mbak Ria ini udah habis-habisan Mas untuk ngobatin Si bapaknya. Jadi ada urutannya. Pertamanya stres dulu, kedua depresi. Habis dari depresi turun lagi jadi halusinasi. Habis dari halusinasi jadi delusi. Nah suami kamu nih udah mulai kesini. Oh udah di ujung dong, berarti Udah udah di melewati ujung. stres, depresi, halusinasi. Habis delusi akhirnya terjadinya gila. Buka baju, bentak-bentak, ngomong sendiri. ya itu suka ngomong sendiri ya Mbak ya. Jadi ini tuh bisa dipelajarin sebenarnya. Sering ngomong sendiri. Ya itu harus coblos lagi suka gitu. Itu aja diomongin tentang itu aja. Jangan lupa ya nanti ya kalau sama kita jangan lupa ya coblos saya ya, jangan lupa gitu selalu Mas. Padahal udah lewat. Udah lewat. Kasian ya, harus dibantu. Itu kalau masih di tahapan stres masih bisa diobatin sendiri. Iyalah, kalau stres kita masih bisa refreshing keluar dan akhirnya udah enggak makan makanan enak, penambah mood, jadinya stresnya hilang. Depresi lebih parah, depresi agak sedikit. Depresi itu kayak benturan orang tua meninggal atau kecelakaan dadakan siapa. Depresi, halusinasi lebih parah. Halusinasi kayak udah nganggep sesuatu yang udah real. Saya ngelihat dia tadi pergi sama perempuan, padahal nggak ada. Jadi kayak, nah delusi udah lebih jelas dari halusinasi. Ini jadi kepalanya sendiri. Iya. Padahal ya itu nggak real. It's not real, tapi it looks like real, but it's not. Misalnya saya bilang ini nih tempat tidur, saya bisa bilang ini bilang tempat tidur, padahal ini meja gitu. Yes, iya. Itu udah sampai ke delusi. Iya, betul. Kalau udahnya, aku sih pengennya diobatin sih dianya secara
Kasian dong sampai situ. kesinambungan gitu. Jangan hari ini obatin, bulan depan enggak, bulan depan lagi enggak. Soalnya harus Tapi udah continuity. terus-terusan kok diobatin, terus habis obatnya tetap Cek lagi. ambil ngecek lagi. Udah bolak-balik. Udah bolak-balik Mbak Ria. Iya. Kalau di tahap delusi ini kemungkinan bisa sembuh nggak sih, Mas? Susah sih, agak perlu waktu. Harus diajak Ada ngobrol terapi terus. khusus ya, Roy? Iya. Dan Makanya aku sering banget kan ngunjungin panti laras, panti-panti yang kayak gini. Jadi aku tahu mereka bisa maaf ya, take a poop sembarangan, take a pee sembarangan. Mereka karena udah berada di alamnya sendiri gitu loh. Delusi bisa sampai dia pikir ini kamar kecil, dia buang air di situ, padahal bukan. Nama suami ibu siapa ya? Nanti kita pakai nama samaran ya, supaya jangan sampai ada yang... Kita ganti namanya ya, Ginanjar ya. Iya. Jadi tuh Mas masih bisa ketolong kali ya? Maksudnya Mbak Isa masih bisa diobatin gitu untuk balik. Bisa lah pasti. Iya, Pelan-pelan, tapi ini pengobat. bukan ada kaitannya dengan gaib kan, Roy? No. Sama sekali. nggak ada. Soalnya berubah total. Ya Berubah gini loh, banget. setiap sifatnya manusia yang lama tuh ya, dengan yang sekarang. gini, setiap manusia punya keinginan dan obsesi yang besar banget. Apalagi harta, tahta, dan wanita, atau harta atau tahta. Ketika mereka bener-bener pengen banget, Ambisi banget gitu. ambisi banget, nggak keturutan, langsung mentalnya down. Tapi makan dan itu masih normal semuanya. Ya masih normal. Bagus lah, belum ke tahap yang udah mulai malas mandi. Biasa gejalanya gini loh, aku kan menangani juga ya waktu itu. Jadi kasusnya orang itu tuh ada prosesnya. Mereka jadi malas mandi, terus banyak tidur. Udah gitu diajak ngobrol, ngomongnya jadi kayak Tapi udah hampir sebegitu. kayak gini nih, matanya tuh kayak gini nih. Pernah Mas kayak Kosong gitu? gitu. Iya, emang kosong begitu. Sekarang juga sering kosong gitu. Kalau Gitu. kita ajak bicara. Jadi kayak orang yang berada di alam lain, tapi bukan magic, tapi emang Oke, itu loh, harus diobatin ya. kita coba aja ngobrol aja ya. Tapi kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Iya. Mudah-mudahan. Tim FD, Om Franky, boleh tolong dicariin nggak ibu ini bawa suaminya dua-dua. Ada dua laki-laki di depan, namanya Pak sama Pak. Ya, tolong dibawa masuk, dikasih masker sama dikasih clip on. Terima kasih. Tapi menurut ibu, suami ibu emang sebenarnya layak menang. Ya kalau saya sih ya gitu. Cukup banyak yang dia lakukan untuk orang banyak gitu. Cukup ke masyarakat. Karena kan siapa tahu dia udah melakukan banyak hal, semuanya nih udah dikerjain, gagal. Jadi kan begitu Ya, down banget, suami hancur saya kan banget gitu. suka dampingin juga ya kemana. Ya emang udah berusaha itu untuk ke masyarakat juga dia udah banyak berusaha. dia kemana-mana. Masyarakat udah sifat sosialnya juga masih udah kelihatan gitu. Oke. Sifat sosialnya juga kelihatan untuk masyarakat. Nah, kalau dari ibu yang tinggal di luar rumah ya, mungkin kan kelihatannya tuh bisa tahu perbedaannya tuh. Dulu sama sekarang beda banget nggak? Beda banget. Oke. Beda banget. Apa ini, Mas? Tempat kampanye ya? Hei, Merdeka! Semangat dong kampanye. Tak buka ya? Karena wakil rakyat, calon wakil rakyat. Nggak kelihatan, Mas, kalau dibuka, Mas. Kan mau jadi wakil rakyat. Duduk dulu. Pak, duduk Pak. Pak, Nggak bisa duduk, Pak. aja. Pak, Pak sini Pak. Pak Tapi sini nggak Pak, duduk kelihatan Pak di sini. sabar Pak
Pak duduk ya Pak yang tenang. Mas, kenalkan ini suami saya, Selamat malam, Mas Bayu. Nama saya Mas Bayu. Rio. Hai. Deros, kamarnya sebentar ya. Ya. Kesempatan kamarnya kan. Oh iya, silakan, silakan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan. Nama saya, nama Inyom. Mas Bayu, dukung saya ya. Siap. Mas Rocky, rawang saya. Bagaimana posisi saya ya. Semuanya dukung saya. Merdeka! Oke. Pak duduk. Pak duduk ya Pak. Pas itu mau dibantu ke sana. Biar lebih lega lagi. Biar keluar semua. Oke, nice. Oh, kampanye Indonesia deh. Yuk. Nonton, nanti bilang mereka merdeka ya. Coba lagi ngomong lagi. Dukung saya di mana? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Bapak, Ibu semuanya, kakak, adik, Gitu ya. dukung saya. Pokoknya nanti semua akan terjamin Mereka, masalah gitu ya. keadilan, kemakmuran, dan juga bebas biaya kesehatan untuk perawatan di puskesmas dan juga biaya pendidikan. Mereka. Merdeka! Mereka. Merdeka! Mereka. Oke, Udah Bapak. sampai. Sudah cukup? Puas ya? Pak. Oke. Pak duduk Pak. Sini Pak. Itu ada yang kampanye orang lain itu di sana. Enggak ada, Pak. Itu Bapak nggak ngeliat apa-apa. Harusnya nggak boleh lah. Enggak ada. Nggak ada orang lain, cuma Bapak doang. Nggak menghormati saya itu. Enggak, Pak. Ini dia penyanyi loh, Pak. Serius? Iya. Mutia Bapak. Mutia Iya. Bapak. Mbak, tanggal 9 Maret, saya ada acara. Iya. Bisa datang mungkin? Boleh. Ya udah, nanti dihubungi oleh asisten saya ya. Siap Ya. Siap Untuk Bapak. fee-nya gampang nanti bisa diatur. Siap Bapak. Aduh. 9 Maret. Ya 9 Maret, jangan lupa. Iya, siap Sekarang Bapak. bulan apa Kalau nih? Pilpresnya tanggal 17 April kan, ini sebelum Pilpres. Oke. Ya, Oh, masih iya. ada waktu. Ya. Iya. Tapi Pilpres berapa lama lagi, Pak? Masih berapa Ini lama kan lagi? tanggal 2 Maret sekarang kan. Oh, Ya, iya. masih sebulan lebih lah, masih cukup lama gitu. Masih Dan saya yakin sih pasti menang. Menang ya, Pak? Iya, tadi udah di satu sama Saingannya gimana, Pak? Saingan? Enteng. Oh. Itu anak buah semua yang gitu. masih itu Masih baru-baru ya? Iya, baru masih mentah politiknya itu. Ya, gitu. Oke. Bapak sabar ya, Bapak diam dulu ya, Bapak tenang dulu ya. Roy, kamu ngelihatnya gimana nih? Kita ganti dengan Pak Ginanjar aja ya untuk menyembunyikan identitasnya ya, Pak ya. Malam hari ini. Jangan pakai nama asli. Gak ada nama yang lebih bagus gitu. Nama yang lebih bagus. Iya. Siapa? Nama samaran Bapak maunya siapa? Pak ini Sumarsono. Sumarsono. Iya. Oke, Bapak Sumarsono. Oke, boleh Bapak Sumarsono ya. Bapak Sumarsono. Ini S-nya 2 Mas ini. S-nya 2. Heeh. Sumarsono. Iya. Sumarsono. Oke. Ini Soe. Soe. Iya, orang lama. Oh, Soe Marsono. Iya, orang lama. Oke. Pengalaman senior. Oh, jangan lama. Mas, itu Mas Roy lucu ya? Pak, ini kan nama samaran. Ini kan nama samaran, Pak. Kenapa harus begini Salep, banget? Mas. Salep. Oh, iya, Nggak Pak. menghargai ya? Maaf, Pak. Nanti saya minta pergi nanti. Jangan, saya jangan disuruh pergi, Pak. Maaf. So Mars. Bapak dengan nama Vicky ya? Dia lucu banget. Pak Vicky ya, kami panggil dengan Pak Lucu Vicky ya. banget. Punya teman Iya. lucu. Teman Bapak? Kemarin Sekarang? agak lucu gitu nggak mau. Oh. Saya pengen yang serius. Kalau sekarang. Oke. Bapak dulu penampilannya seperti itu, sekarang udah berubah gitu ya? Iyalah. Biar berwibawa. Oh, gitu. Iyalah. Gimana, Roy? Saya akan menyelidiki satu persatu nanti ya. Ajakin ngobrol dulu, keluarin semua sampai. Oke. Pak Sumarsono ada yang ingin disampaikan buat kita semua mungkin
harus lebih seperti apa dan apa.